Enak harus bangga sama aku. Matahari belum terbit, tapi aku udah rapi begini. Ada wejangan orang dulu. Katanya kita harus bangun pagi biar rezeki gak dipatok ayam. Dan pagi ini aku udah berada di stasiun Secuan. Tapi ada yang menarik perhatianku, Lur. Banyak petani datang sambil menggendong hasil panennya. Ada sayuran, ada buah-buahan juga. Semakin siang, yang datang makin banyak, Lur. Aku jadi penasaran, emang boleh yuk bawa-bawa begini masuk ke dalam stasiun? Sini-sini paman, tak bawain aja. Waduh, berat banget, Lur. Ternyata satu keranjang ini isinya jeruk semua. Dan beratnya bisa sampai 70 kilo. Berarti kalau 2 keranjang digabung, totalnya bisa 140 kilo, Lur. Pantes saja, baru ngangkat sebentar aja, bauku udah protes nih. Sampai sini aja ya paman. Aku takut kalau dipaksa naik eskalator sambil bawa beban seberat ini, bisa-bisa malah jeruknya yang jalan duluan. Tak bantu yang lain dulu yo. Loh, ini aku mau naik MRT, tapi kok dari tadi tukang sayur, orang bawa-bawa ke atas. Apa di atas pasar apa ya? Aku salah naik MRT ya? Ke atas dulu, lu. Ketok berat banget bawaan kakek iki yo, Lur. Tapi pas mau tak bantuin, katanya gak usah. Ya wis, hati-hati yo, Kek. Tepat jam 6 pagi, MRT datang, Lur. Wah, baru kali ini aku lihat pemandangan seperti ini, Lur. Satu gerbong kereta isinya hampir semua petani yang lagi bawa hasil panen mereka. Pantes saja banyak orang menyebut kereta ini kereta petani. Ternyata pemerintah di sini memang memberikan kemudahan bagi para petani lokal untuk membawa hasil panennya langsung ke pasar di kota. Soalnya dulu kalau mau jualan ke kota, mereka harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, naik bis dan harus transit berkali-kali. Berkat kereta ini, mereka bisa sampai ke tujuan hanya dalam waktu sekitar 45 menit saja. Naik kereta ini bayar berapa? Lor, ini para pedagang di sini, Lor. Ini walaupun mereka bawa barang dagangan banyak, ini mereka rela bangun pagi, mereka bawa dagangan ke kota, Lor. Karena ini mereka semua naik kereta gratis, Lor. Tak perhatikan yang berangkat jualan ke kota, kebanyakan malah para petani yang usianya sudah tidak muda lagi, Lur.
Mungkin karena anak-anak mereka sudah banyak yang bekerja di kota, sedangkan orang tuanya masih setia mengurus kebun dan hasil panennya. Yang bikin aku salut, para pekerja kantoran dan pelajar yang ikut naik kereta ini juga terlihat biasa aja lor. Gak ada yang komplain, gak ada yang keberatan berbagi ruang dengan para petani beserta hasil panennya. Ya wis, aku tak transit dan lanjutin perjalananku yo paman, bibi. Semoga laris manis Tanjung Kimpul yo. Lur, kali ini aku mau sedikit foya-foya. Aku masih punya sedikit sisa uang tabungan dari hasil kerja kerasku selama ini. Aku melangkahkan kaki ke arah Jifeng Bay yang dikenal jadi surganya kuliner di kota Chongqing. Jadi semenjak kemarin mataku kena semburan bisa kobra, selera makanku sedikit berubah. Lidahku lebih suka yang ada sensasi unik dan sedikit mencekam. Nah, ini dia yang ku cari. Price ini. 又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。 Ini 炭烤榴莲又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。 Wah, pilihannya akeh banget. Jadi bingung aku. Ini ada kalajengking, ada kelabang, ada berbagai jenis ulat, terus jangkrik, belalang, kumbang, bahkan ada nih naga laut lur. Oh iya loh, masyarakat Tiongkok percaya kalau makanan ekstrim ini ampuh mengobati sejumlah penyakit. Contohnya, kelabang goreng yang dipercaya mampu meredakan peradangan dan menurunkan tekanan darah. Semuanya digoreng kering dengan minyak yang gak terlalu panas. Soalnya mereka punya struktur jaringan ikat serat yang alot dengan cangkang yang keras. Nah, pakai api kecil begini biar jaringan kerasnya bisa terurai dan jadi gelatin, sehingga daging jadi lembut dan mudah digigit. Lanjut, dikasih taburan bubuk cabai dan rempah rahasia. Wah, wis jadi lor. Kali ini aku lagi pengen nyobain kuliner ekstrim kayak gini. Gak popo yo, mumpung ada yang jual lor. Ini aku pesen tonggeret, kelabang sama kalajengking lor, scorpion. Nih, rasain sama gak ya sama yang di Indonesia lor? Wah, suaranya renyah banget yo. Beda banget sama yang biasanya tak cobain. Kalau di Chongqing Cina sini lor, kebanyakan dia digoreng kering ya. Kalau di Indonesia kan lain kali ada yang di sayur tuh ditumis, dicampurin dengan makanan-makanan yang lain. Rasa tonggeretnya sendiri udah gurih sih. Mengingatkanku sama rasa udang, tapi teksturnya lebih kriuk dan garing. Kelabang ini kalau dia digoreng kering, kaki-kakinya juga crunchy. Cuman enaknya lagi kalau kelabang ini dia dicelup dulu di air panas supaya cairan-cairan yang bau agak sangat itu larut, baru dia digoreng kering gini. Kalau dia langsung digoreng gini, cairannya dia masih ada di dalam, rasanya jadi kayak pengar-pengar gimana gitu. Saya
Saiki tinggal kala jengking yang siap tak santap. Oh, kala jengking ini lor, ini sebenarnya untuk aman, ini sengatnya di belakang ini harus dibuang. Karena ini bisa ngelukai lidah kita, dan walaupun digoreng ini busanya udah hilang ya, karena dia dipanaskan bisa itu terurai. Tapi karena dia masih tajam ini bisa ngelukai lidah sebenarnya. Makanya kalau aku masak, sengat ini mesti dibuang dulu. Nah, ini nih lor, yang bikin sakit kalau dia nyengat kita, dan bisanya ada di sini. Wah, suara kriuknya nyanyi banget lor. Jadi dia dagingnya tipis, tertutup dengan kulit yang keras, tapi rasanya gurih. Jadi ekor, badan, sama capit. Ini dagingnya paling banyak di perut memang sih, di badan. Nah, ekor dia lebih gurih, tapi dia dagingnya tipis. Oh, capit. Dia ada dagingnya, tapi keratinnya di capitnya itu tebal banget, jadi keras, jadi kayak kulit kerang gitu. Oh, badannya nih, daging tok ini. Ye, cemilanku kali ini garang banget toh yo. Karena kelezatan sejati kadang butuh sedikit nyali. Ngomongin makanan yang bikin deg-degan, aku juga pernah punya pengalaman menarik waktu ngolah goyong tambusu. Awalnya kupikir biasa aja, tapi ternyata bikin susah lupa lur. Habis iklan, aku balik lagi yo. Ranah Minang, Sumatera Barat memang gudangnya beragam kuliner nikmat. Salah satu yang paling banyak penggemarnya adalah gulai tambusu lur. Aku lagi bantu-bantu di salah satu rumah produksinya iki lur. Aku tumbuk bahan bumbunya dulu ya lur. Jahe, lengkuas, bawang putih, dan cabai aku tumbuk lama sampai lembut betul. Kalau sudah, campur bumbu halus ke dalam wadah berisi telur ayam. Oh, ya kak. Bukan tambusu namanya kalau gak pakai bahan dasar telur dan tahu sebagai komposisi utamanya. Sama seperti bumbu, tahunya pun harus kutumbuk halus terlebih dahulu. Setelah lembut, campur hasil tumbukan ke dalam telur dan bumbu. Kocok lagi sampai semua halus dan menyatu lor. Ini udah rata kan Pak? Udah. Tambusu dari ranah Minang tercipta sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan berbagai sumber bahan makanan. Bagian hewan yang dahulu dianggap sisa, seperti usus sapi, ternyata bisa menjadi kuliner otentik tersendiri. Konon, awalnya tambusu populer sebagai salah satu variasi lauk sajian nasi kapau khas Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Tapi karena kelezatannya, sajian tambusu dapat ditemui di hampir seluruh rumah makan Padang, lur. Lur, membuat tambusu memerlukan kesabaran dan keahlian. Isi usus sapi dengan adonan tahu dan telur sampai penuh betul. Perlahan dan sedikit demi sedikit yo. Selanjutnya setiap ruas usus sapi diikat biar matangnya lebih padat. Tinggal masak ya Pak? Sama masak di sana. Oh iya, rumah produksi tambusu yang satu ini terletak di Ampera Bonai, Kecamatan Payakumbuh Barat. Di sini lur, menjadi asal usul tambusu terenak di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hampir setiap hari,
ratusan kilo tambusu dibuat untuk dipasok ke banyak rumah makan di kota Payakumbuh. Memang harus sabar kalau mau buat sendiri lur. Lawang merebusnya aja bisa 3 jam. Ini Pak saya Pak? Ya. Oh ya, makasih Pak ya. Ya, oke. Ini minta tolong bawang-bawangannya semua di anu ya. Di Dul, ini bawang bombaynya mau dipotong dadu atau panjang-panjang? diiris tipis-tipis saja. Biasanya lur, goyong tersaji bersama siraman kuah encer yang terasa manis, hangat, dan juga pedas. Rasa pedas didapat dari campuran cabai rawit ke dalamnya. Biasanya sih utuh, tapi kalau mau lebih nendang lagi bisa diiris seperti ini lur. Jangan lupa iris daun bawangnya juga. Terakhir, sebagai pemberi sentuhan warna dan rasa manis, iris juga gula merah secukupnya yo. Dul, aku bikin kuah goyongnya dulu ya. Oh, ya nih. Onde mande, si Uni iki ayah-ayah wae. Mau bikin kuah goyong kayak mau pergi merantau ke ibu kota. Pakai acara cium tangan segala. Wis, aku lanjut yo. Bungkus kentang tumbuk dan potongan tambusu ke dalam kulit goyongnya. Sesuaikan aja yo takaran isinya. Mau besar-besar boleh, mau kecil juga gak apa-apa. Sesuai selera aja lur. Yang penting gak jebol saat digulung atau digoreng nanti. Pantesan saja sudah tercium aroma harumnya. Ternyata si Uni udah mulai menumis bumbu lur. Sebelum gosong, beri air untuk kuah secukupnya. Lanjut lur, masukkan gula merah biar ada manis-manisnya. Kuah goyong punya cita rasa khas. Selain racikan bumbu tambahan, ada bumbu inti berupa bubuk goyong yang gak boleh ketinggalan. Bubuk ini terdiri dari campuran rempah berupa kayu manis, cengkeh, adas, hingga bunga lawang. Sip lah, setelah semuanya masuk, terakhir tinggal potongan cabai rawit dan daun bawang aja lur. Bro, ini kuahnya udah selesai. Oh iya dah, tinggal aja biar aku lanjutin nih menggoreng. Udah aku siapin buat kita makan sama-sama Ya. nanti aja ya. Sekarang giliranku menggoreng goyong tambusunya lur. Biasanya goyong akan dipotong kecil-kecil saat hendak masuk ke penggorengan. Tapi untuk goyong tambusu kali ini, aku mau goreng seutuh-utuhnya lur. Biar besar dan makin puas pastinya.
dia lur, goyong tambusu buatanku. Tinggal siram kuahnya aja iki. Yuk kita cicipin yuk. Asli lur, ini bisa jadi cara beda menyantap tambusu ala ranah Minang. Gak hanya bisa tersaji dalam bentuk gulai saja, ternyata tambusu dibikin goyong seperti ini rasanya enak juga lur. Apalagi ditambah kuah yang gak kalah mantap terasa. Manisnya ada, pedasnya dapet, gurih lezatnya juga tiada tara. Jos gandos lur. Lur, habis makan goyong tambusu, aku jadi keinget satu kuliner peranaan Tiongkok lain yang gak kalah terkenal. Kira-kira makanan apa yuk? Tungguin ya lur, habis iklan aku bakal balik lagi. Ikan dewa, ikan kajra, ikan keberuntungan. Ikan dewa, ikan kajra. Ikan. Apa yang ngikutin? Minta beli. Ikan kacra. Pasar, Bu? Ya, Dul. Ikan. Ikan dewa, ikan kacra. Ikan, Kang. Ikan ya, Nuk. Ikan dewa, Kang. Lain laut. Dewa. Ini kan buat ikan-ikan hias. Wah, laku banyak nih, Nuk. Mana? Lumayan. Dapat berapa, Nuk? Berapa ya? Dua, 4, 5, 6. Turunin. Masuk wilayah orang. Ambil. Udah ambil. Ambil. Udah. Ambil. Duit tadi? Udah. Nggak ada pemasukan. Ini wilayah saya nih. Udah. Awas. Ambil, cepet. Ecing. Udah, sana. Duit? Ikannya? Waduh, duitnya kagak ada. Ikannya hilang. Ikan dewa atau ikan kancra bodas dikenal sebagai ikan pembawa keberuntungan. Gak heran lur, kalau ikan dewa atau ikan kancra ini harga jualnya selangit. Ikan yang punya nama latin torsoro ini juga dikenal sebagai ikan keramat kalau berada di kolam-kolam yang dikenal suci. Malahan di lokasi wisata Cibulan, ikan dewa diyakini sebagai jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Ikan-ikan dewa yang aku beri makan ini memang budidaya dari unit pembenihan rakyat Mina Kancra Ciburial. Unit pembenihan ini memang fokus membudidaya ikan dewa. Budidaya ikan kancra ini gak mudah lur. Dalam sehari, ikan-ikan ini diberi pakan 2 kali sehari. Memang asik ya lur, kalau ngasih makan ikan di kolam begini, bikin hati adem. Udah tuh ngelepasin apa ikannya? Udah dah. Udah. Ya. Ini ikan kasih ke Kak Putri untuk dimasak. Masak? Iya, dimasak. Ikan dewa? Iya. Sekarang cobain rasanya ikan dewa. Iya. Kakak Putri ya? Iya, di dapur sana. Ya. Weh, Teh Putri udah siap masak-masak ternyata lur. Teh Putri, ini disuruh ngantri ikan dewa. Oh, sekalian dibersihin aja ya, terus dikukus sama disuir ya tuh ya. Dimasak ini? Dimasak atuh. Boleh nggak nanti aku ikut makan? Boleh banget Gundul. Apa sih yang nggak buat Gundul? Oh, ya. Kita tak bantu itu. Iya, makasih ya Gundul ya. Iya Teh. Iya.
Walaupun bernama ikan dewa, cara membersihkan ikan ini sama saja dengan ikan lainnya lur. Cukup dibersihkan sisinya dan dikeluarkan isi perutnya biar aman dikonsumsi. Sementara aku siapkan ikannya, Teh Putri dan Bu Neng menyiapkan racikan bumbu dan bahan lainnya lur. Teh Putri menyiapkan bahan-bahan dan bumbu isiannya. Kita iris-iris tipis dulu semua bahan yang ada. Begitu juga potong-potong daun bawang. Kalau sudah semua diiris dan dipotong, siap kita tumis lur. Isian sudah. Sekarang Bu Neng siapin kulit wonton deh. Tinggal kita campurkan tepung terigu dengan telur dan garam secukupnya. Tambahkan juga dengan air yo lur. Lalu aduk-aduk deh sampai kalis. Aduk memutar dan sesekali sambil ditekan yo lur, biar padat dan kalis adonannya. Teteh, aku mau numis dulu ya. Oh iya. Sebentar ya Teh ya. Iya. Setelah ikan bersih luar dalam, tinggal bagaimana kita mau memasaknya saja lur. Berhubung tadi Teh Putri pesan untuk dikukus sama disuwir kan. Ikan dewa ternyata juga punya banyak duri halus. Kalau sudah disuwir-suwir begini, akan kelihatan lur duri-durinya. Tuh, aku aja sampai capek nyuwirnya. Untung masih bisa sambil icip-icip daging di kepalanya. Gundul, aku nungguin di sana ternyata ada di sini. Teh. Iya nih Teh. Lagi nyuir-nyuir ikan sambil ngebersihin kepalanya. Udah beres kan, Dul? Udah. Ya udah, kalau udah beres, aku mau numis bumbunya. Oh iya dah. Dah. Tinggal dulu ya Teh ya. Iya, makasih ya, Dul. Buat bumbu isian wonton, kita tumis dulu potongan tomat dan daun bawang, bareng sama isian cabai, bawang merah, dan bawang putihnya. Kalau tumisan bahan sudah layu dan wangi, yuk mari kita campurkan ikan dewa yang sudah disuir-suir. Oh iya, jangan lupa bahan penyedap juga ya lur. Teh Putri sih pakai kecap asin, bubuk lada, dan garam sebagai tambahan penyedapnya. Langsung tercium aroma ikannya. Mantap. Sementara Teh Putri memasak olahan ikannya sampai siap, yuk kita intip gimana kabar adonan kulit yang dibikin Bu Neng. Biar lebih menarik dan rumpawan kayak aku, kita beri pewarna kulit wontonnya. Kasih warna biru dan merah muda aja yo. Terus kita aduk terus sampai kalis. Tumisan isi sudah siap, kulit wonton juga sudah rampung. Siap ke step selanjutnya yo lur. Teteh, ini tumisannya udah matang. Oh iya Put, langsung digulung aja ya. Iya Teh. Setelah bungkusan-bungkusan ikan ini sudah rapi terbungkus dalam kulit tepung ini, kita masukkan lagi dalam bungkusan daun pisang. Tapi kali ini dalam bungkusan daun pisang kita taburkan wonton warna-warni ini pakai taburan kunyit, potongan jahe, daun bawang, daun salam, dan cabai. Porsinya sesuai selera yo. Makin banyak cabai dan jahenya sudah pasti makin pedas lur. Setelah rampung dibungkus semua, giliran kita kukus maning. Ra usah suwi-suwi kukusnya lur. Kan kita bukan mau bikin pepes yo. Mumpung masih basah kukusannya, langsung saja dibakar wontonnya. Bicara soal kreasi makanan, Indonesia memang juaranya lur. Ikan dewa pembawa keberuntungan aja kelar jadi masakan lo. Pas banget jadi makanan berat iki lur. Rasanya enak tenan teh. Daging ikannya terasa lembut, berpadu dengan kulit tepung sama racikan bumbunya. Jos banget.
Apalagi ditambah nasi begini, kenyang banget pasti. Ikan dewa ini juga ternyata ada dalam relief di Candi Borobudur loh, Lur. Makanya diyakini ikan ini sebagai ikan keramat. Gak heran harganya pasti mahal, apalagi kalau sudah matang begini. Lur, hari ini aku wis nekat mencoba makanan-makanan ekstrim. Puas sih puas, tapi aku harus balik fokus ke misi utamaku, yaitu berburu cuan di negeri Mandarin. Akankah aku berhasil menjadi neni panda dengan gaji yang katanya fantastis itu? Temukan jawabannya di episode spesial Jejak Si Gundul Mencari Cuan Sampai Mandarin besok ya, Lur.